Jangan re-upload, jangan re-upload, ingat, jangan re-upload, jangan re-upload hak milik orang lain. Jangan lupa subscribe, like, and share channel di bawah ini. A few moments later. Halo Noberik Mania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Noberik Mania? Tentunya kalian baik-baik saja ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kewarasan, dan terhindar dari penyakit atau virus corona 19. Oke, Noberik Mania, kalian pasti bertanya-tanya ya ketika kalian membuat konten cover lagu dan ketika kalian akan membuat sebuah cover atau sebuah konten yang berisikan tentang cover lagu ya kesukaan kalian atau lagu yang sudah tenar ataupun yang sudah kalian suka, kemudian kalian buat dengan versi kalian sendiri, tapi kalian kena copyright. Apa itu copyright? Nah, copyright ini adalah hak cipta para musisi atau para pencipta lagu atau grup band ataupun personal yang sudah dipatenkan oleh produser ataupun pemilik lagu, seperti itu ya. Nah, pasti kalian bertanya-tanya bagaimana sih caranya untuk menghindari copyright tersebut, kemudian bagaimana caranya agar copyright tersebut tidak menempel kepada YouTube kita. Nah, sebelum saya bahas di sini, saya mau mengartikan dulu apa itu copyright, ya kan? Copyright di dalam YouTube itu adalah pelanggaran hak cipta. Nah, di sini copyright strike itu, jadi di YouTube itu ada namanya copyright strike. Jadi copyright strike adalah pelanggaran hak cipta di YouTube. Ya. Nah, copyright itu hak cipta. Jadi kalian misalkan mau membuat konten cover lagu, contohnya band Ungu, kemudian T12, Setia Band, lagu-lagu mereka kalian cover, tapi dengan plek ataupun katakanlah tidak dengan kalian menjiplak semua lagu, nah itu kalian akan terdeteksi oleh YouTube bahwa ini adalah hak ciptanya orang atau penyanyi lain, seperti itu. Nah, kemudian nanti bebannya apa sih ke depannya? Kemudian harinya kita terkena masalah nggak? Nah, kalau untuk copyright tersebut di dalam YouTube, untuk terjadi permasalahan ke depan kemungkinan besar tidak ada. Hanya saja penghasilan kita monetize, pada saat monetize atau monetasi, penghasilan kalian akan terpotong akan diberikan kepada si pencipta lagu ataupun hak cipta tersebut. Nah, sebelum kalian monetize ataupun di AdSense, itu kalian tidak boleh untuk katakanlah jauhkanlah dengan pelanggaran hak cipta tersebut ya. Karena apa? Karena YouTube akan mendeteksi video kita atau katakanlah lagu-lagu kita apakah ada yang copyright ataupun apakah ada yang re-upload. Jangankan hak cipta, re-upload aja kena ya kan? Jadi kalau re-upload itu adalah video orang, kemudian kalian download, kemudian kalian upload lagi. Nah, itu akan kena re-upload. Ya, itu jelas nggak boleh. YouTube akan melarang dan akan meng-close ataupun akan menutup, membuat dolar kalian menjadi merah, seperti itu. Nah, lanjut ya, copyright itu apa sih? Copyright strike itu apa gitu?
Nah, saya di sini akan menjelaskan secara teori bahwa copyright strike dalam YouTube adalah kondisi di mana sebuah video terindikasi menggunakan konten yang tidak original atau katakanlah milik orang lain. Biasanya video YouTube yang melanggar hak cipta tidak akan dimonetisasi, ya. Jadi dimonetisasi itu tidak mungkin oleh YouTube. Jadi ketika sebuah channel YouTube mendapatkan peringatan copyright strike, ya, pelanggaran hak cipta pada salah satu video yang diunggahnya, ini artinya sebagian atau seluruh dari isi video tersebut merupakan karya properti orang lain. Nah, kemudian sini sekarang YouTube memang sangat ketat ya, dan menjaga agar video yang diunggahnya ke dalam keadaan YouTube itu harus konten original. Ya seperti inilah konten original yang kita ngobrol, menjelaskan kepada kalian bahwa ya membuat vlog seperti ini ya sama aja kita original ya, adakanlah hak cipta kita sendiri. Nah, kemudian pastinya kena hak cipta, pelanggar hak cipta tersebut adalah tidak memiliki izin atau lisensi resmi dari pemilik asli. Seperti itu ya. Nah, kemudian pelanggaran hak cipta pada sebuah YouTube biasanya terjadi ketika menggunakan lagu berhak cipta atau jika video tersebut merupakan re-upload dari yang berhak cipta. Ya, yang tadi saya bilang bahwa ketika ada video contoh ST12 video kalian download kemudian kalian upload lagi, nah itu masuknya adalah ke re-upload. Ya, seperti itu. Nah, contoh kasus ya. Nah, agar lebih mudah, bagaimana sih contohnya seperti apa? Contohnya gini deh, kalian suka dengan lagu ST12 contoh ya, atau Setia Band ya. Nah, kemudian kalian itu dari kuncinya, dari genjrengannya, dari suaranya, dari apa namanya, dari semuanya itu jiplak banget, ngepas banget. Jadi itu akan dideteksi oleh YouTube bahwa kalian adalah pelanggar hak cipta gitu. Jadi kalau seperti itu gimana nanti gitu cara mengantisipasinya? Nanti saya akan menjelaskan ya sini. Nah, kemudian kalian pasti bertanya-tanya juga gitu, cara menghindari copyright YouTube seperti apa gitu. Nah, di sini cara menghindarinya bagaimana sih? Nah, pertanyaan ini nih yang sering ditanyakan oleh YouTube kreator atau katakan kalian sebagai penonton YouTube gitu. Jadi cara menghindarinya bagaimana gitu? Ya, dalam membuat YouTube selain menggunakan software edit video. Jadi kalian harus membuat software edit video ya. Kita juga harus memiliki video atau audio yang cukup baik. Nah, menghindarinya seperti apa? Contoh misalkan kalian akan mengcover lagu Setia Band ya. Contohnya misalkan Cinta Dalam Hati misalkan ya judulnya. Nah, kalian dari mulai awal dari jenis musiknya sendiri kalian ubah, bukan kalian ubah ya, artinya kalian aransemen sendiri. Misalkan di awal kalian dengan menyajikan melodi di awal ya, melodi misalkan neng 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 di awal begitu. Kemudian barulah lagunya masuk. Kemudian setelah itu kalian dirubah jenis musik tersebut menjadi reggae ataupun kalian disebut dari pop ataupun jazz dan lain-lain. Nah, itu yang tidak akan kena copyright. Jadi intinya dalam sebuah lagu itu tidak murni jiplak atau katakanlah ditiru oleh kalian. Jadi cara menghindarinya kalian buat aransemen atau katakanlah buat sebuah modifikasi dalam lagu tersebut, tapi tidak merubah liriknya ya. Jadi musiknya atau kalian rubah aransemennya itu tidak akan kena copyright seperti itu. Jadi YouTube juga akan mendeteksi ya bagaimana cara kalian
ketika copyright ini. Nah, salah satu contoh juga saya sering melakukan bahwa ketika saya mengcover lagu gitu, kemudian saya upload video tersebut, pasti YouTube akan bertanya di situnya akan atau video kalian terkena klaim hak cipta. Nah, kemudian kalian lihat detailnya itu seperti apa. Nanti YouTube akan menjelaskan bahwa dalam sekian detik ini loh yang harus kalian pangkas, sekian detik ini loh yang harus kalian putus, atau katakanlah yang kalian tidak boleh di-upload, ubah dong video tersebut. Nah, intinya seperti itu. Nanti ada secara detailnya seperti itu. Jadi pada intinya adalah hak cipta itu nggak boleh lagu sepenuhnya dimiliki atau katakanlah dibuat cover oleh kalian, itu plek sepenuhnya tidak ada aransemen. Ya, YouTube akan menilai ketika lagu tersebut ngejiplak atau katakanlah sama persis dengan aslinya. Nah, itu akan kena klaim hak cipta. Nah, cara menghindarinya berarti apa? Kalian harus mengaransemen musik tersebut, harus membuat musik tersebut lebih beda dari yang aslinya, namun tidak merubah liriknya dan nadanya, seperti itu. Ya, jadi kalian paham ya. Kemudian yang paling tidak terkena copyright itu sudah jelas-jelas banget ya, yang udah dipilih oleh YouTube. Cuma kalau untuk di YouTube itu lagunya adalah lagu yang tidak enak, katakanlah tadi, bukan tidak enak sih, jadi lagu yang tidak sesuai dengan kita gitu. Jadi lagu yang tidak apa yang kita inginkan gitu, terkadang gitu, kadang yang lagu DJ dan lain-lain yang kita biasanya seneng pop lagu Indonesia, kemudian seneng dengan artis Indonesia, ya kita nggak suka seperti itu, tapi YouTube menyediakan di situ. Ya, mungkin kalian paham di sini kan. Kemudian cara menghindari yang lain lagi, atau katakanlah cara menghindari copyright strike tersebut, cara yang lain adalah, yang penting satu adalah yang tadi saya bilang, bahwa gunakan lagu populer versi remix ataupun cover yang tadi saya bilang bahwa di aransemen kemudian dibuat berbeda dengan aslinya, ya seperti itu. Kemudian yang kedua ya, menghindari yang tadi copyright tersebut adalah jangan re-upload, ingat, jangan re-upload hak milik orang lain. Itu tidak boleh, udah jelas. Jadi kalian mendownload video tersebut, kemudian kalian upload lagi di YouTube kalian. Nah, itu jelas nggak boleh, tidak akan monetisasi, ya, tidak akan, mohon maaf. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan video atau musik yang berlisensi Creative Commons. Artinya apa? Jadi cara kalian berlisensi Commons sangat mudah. Yang perlu kalian lakukan adalah hanya menuliskan kata kunci dengan relevan dengan video yang kalian cari menggunakan filter Creative Commons. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini. Apa yang terjadi ketika video terkena copyright strike, dan apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi beberapa hal yang biasa terjadi terhadap video yang ketika terindikasi melakukan tindakan pelanggaran hak cipta, itu yang pertama adalah video di mute. Ya, video tetap ada, namun suara audio yang melanggar hak cipta dihilangkan. Itu ya, jadi yang akan terjadi ke depannya adalah suara video kalian akan di mute gitu. Videonya tetap ada tapi ditutup suaranya, seperti itu. Kemudian yang kedua, video diblokir ya secara permanen. Nah, di negara tertentu atau di seluruh dunia, bahkan bisa berimbas kepada penghentian channel YouTube Anda. Ya, atau kalian akan disuspend. Nah, bahasa apa tuh suspend ya? Bahasa kitanya
adalah ditutup ya, gitu, di banned lah seperti itu. Kemudian yang ketiga, video dimonetisasi oleh pemilik hak cipta. Jadi semua royalti atau penghasilan dari YouTube tersebut menjadi milik pemegang hak cipta, gitu. Nah, kemudian statistik video bisa diakses oleh pemilik hak cipta. Jadi kalian walaupun gimana jadi tidak akan tertutup ya, wah berapa yang nonton dan lain-lain udah pada ketahuan pasti dengan hak cipta tersebut ya. Kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini, apa yang terjadi nih misalkan saya melanggar di dalam YouTube? Apa mau diapain Pak? Saya ke dalam hukum dan lain-lain? Tidak ya, semua tergantung kasus pelanggaran ya, semua tergantung kasus pelanggaran hak cipta yang kalian lakukan. Biasanya nih YouTube akan melakukan 4 hal tadi yang di atas tuh, yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, video di mute atau suara audionya dihilangkan, video tetap ada. Yang kedua, video diblokir secara permanen, bahkan sampai disuspend. Yang ketiga, video akan dimonetisasi oleh hak si cipta yang tadi. Nah, yang keempat, kemudian statistiknya bisa diakses oleh pemilik hak cipta tersebut ya. Jadi kalau menurut saya ketika kalian ingin membuat konten cover lagu, yang kalian lakukan adalah, atau yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa musik lagu tersebut tidak boleh sama persis oleh pemilik aslinya ya. Karena apa? Karena kalian pasti akan terkena klaim hak cipta ya. Sekali lagi, ketika kalian akan menghindari copyright tersebut, trik atau trik kalian untuk menghindari copyright tersebut adalah coba kalian buat aransemen lagu tersebut atau tidak sesuai dengan aslinya, namun tidak mengubah lirik tersebut ya. Triknya adalah kalian aransemen lagu tersebut sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, sehingga tidak sama persis dengan pemilik aslinya ya. Oke, para Noberik Mania, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Jadi kalian kalau ingin menanyakan selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ini ya. Kalian bisa kasih masukan kepada saya, kepada Noberik Musik official channel ya. Kalian bisa silakan bertanya langsung kepada saya ya, insya Allah saya akan jawab ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam membuat konten-konten cover lagu untuk YouTuber kreator. Kalian tetap semangat dalam kondisi pandemik ini. Kalian jangan sampai putus asa, tetap semangat. Hidup musik Indonesia, salam musik Indonesia. Terima kasih.